dikenal dengan Kiai Barseso. Kalau dalam pesantren itu dikenal dengan Kiai Barseso. Allah Subhanahu wa taala mencobanya dengan cobaan yang biasa menimpa seorang hamba Allah, yaitu berupa khamr, ya, kemudian wanita. Nah, ternyata inisiatif dia itu adalah mengambil yang paling ringan, yaitu adalah minum khamr. Nah, dia dibisiki syaitan bahwasanya khamr ini adalah yang paling ringan, ya, paling ringan. Tetapi dia tidak bisa mengukur diri sendiri kalau bahwasanya dia itu apakah mampu apabila dicoba dengan harta, dengan khamr tersebut. Ternyata dia memilih khamr tersebut. Nah, akhirnya ketahuan oleh masyarakat, selain minum khamr, dia juga di sampingnya juga ada seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Diketahui oleh masyarakat, malulah dia. Ya, akhirnya dia membunuh si perempuan tersebut. Ya. Kemudian terjadilah perjanjian antara dia dengan syaitan. Syaitan akan menyelamatkan dia kalau dia mengikuti syaitan tersebut. Akhirnya dia mengikuti syaitan tersebut. Ya. Kalau dilihat sejarahnya, orang ini seorang ahli ibadah. Tetapi dia belum tentu akan menjadi baik di akhir hidupnya. Ada seorang ulama juga terdahulu hebat dalam menulis kitab akidah, Masya Allah. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Subhanallah, tulisan akidahnya bagus, tulisannya banyak. Tetapi di akhir hayatnya, sebelum matinya, dia menjadi ateis. Allah musta'an. Makanya berada di zona aman seperti itu tidaklah dianjurkan. Haruslah tetap untuk menjaga hidayah. Kenapa? Hidayah itu mirip dengan tanaman. Kalau kita merawat tanaman dengan baik, kita siram dengan Al-Quranul Karim, di majelis ilmu, membaca hadis dan lain sebagainya, maka iman itu akan terawat dengan baik, akan semakin bertambah. Ya. Begitu juga dengan orang yang berbuat buruk. Belum tentu dia itu masuk neraka. Bahkan divonis masuk neraka saja itu tidak boleh. Seperti halnya kita ketahui ada seorang pelacur, dia, ya, kita tahu namanya pelacur itu kan sesuatu yang sangat hina di masyarakat. Tetapi dia memberikan minum kepada seekor anjing. Akhirnya Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Atau sebaliknya yang juga sering kita dengar, dan ini cerita yang sangat tidak asing sekali. Kebalikannya, yaitu seorang yang punya kucing. Ya, kita tahu bahwasanya kucing, kata Rasulullah SAW, minat tawafin, yaitu di antara salah satu hewan yang selalu mengelilingi kita. Makanya nggak perlu kucing itu dikasih rantai di lehernya, dikasih kerangkeng, nggak perlu. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Di antara sifat aslinya kucing itu adalah selalu mengitari kita. Dan kucing itu tidaklah najis. Kalau seandainya najis, maka antum akan repot dengan kenajisannya. Kalau memang najis. Kalau punya kucing, ya, si fulan itu mempunyai kucing, ya, kucing tersebut tidak diberi makan, selalu dikerangkeng terus, tidak diberi minum, tidak dibebaskan, akhirnya mati. Ya, Allah menyiksa dia, dimasukkan ke dalam neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Nah, adapun para ulama menjelaskan di sini yang dimaksud dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, perkataan beliau adalah kita tidak boleh memvonis seseorang itu, ya, misalkan membangun masjid, ya, kemudian mewakafkan tanahnya untuk masjid, tidak boleh dikatakan bapak ahli surga. Kalau mengatakan demikian, kata para ulama harus ada dalilnya. Mana si fulan ini divonis bahwasanya dia akan masuk surga? Atau sebaliknya juga, dia telah berbuat zina. Dia telah berbuat zina. Oh, ente masuk neraka. Enggak boleh. Imam Syafi'i aja, sekali berimam Syafi'i aja tidak berani. Seharusnya kita lebih tidak berani. Begitu juga dengan takfir, menganggap kafir seseorang juga tidak boleh. Iya. Nah, bagaimana sikap yang sahih? Wal muradu ahlul qiblah minal muslimin. Al muslimuna yushhadu lahum bil jannati 'alal umum. Secara umum masuk surga. Ya. Atau secara umum masuk neraka. Jadi kaum muslimin dipersaksikan mereka adalah ahli surga secara umum dengan mengatakan setiap mukmin akan masuk surga. Nah, tapi kalau memvonis individunya tidak ada dalilnya. Kecuali kalau itu dalilnya memang dari Rasulullah SAW atau di dalam Al-Quran, seperti halnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, dan seterusnya. Nah, itu kalau ada dalil secara khusus maka kita mengikutinya. Tapi kalau dalilnya secara umum maka kita mengikuti secara umum. Fayuqal, namun tidak boleh seseorang bersaksi untuk orang tertentu bahwa ia termasuk ahli surga. Karenanya tidak dibenarkan mengatakan fulan bin fulan masuk surga, karena harus mendatangkan dalil. Nah, kecuali bila terbukti secara nas sebagai ahli surga, seperti halnya persaksian Nabi SAW untuk 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Beliau juga bersaksi untuk Hasan dan Husain, ya, bahwa keduanya sebagai ahli surga. Beliau bersaksi pula untuk Ukasha bin Mihsan bahwa ia termasuk ahli surga. Makanya banyak di antara ikhwah kita menamakan anaknya dengan Ukasha. Yang tujuannya adalah untuk mencontoh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ukasha. Karena memang Nabi SAW mendoakan Ukasha itu masuk surga, bahwa ia termasuk ahli surga. Begitu juga dengan Bilal, Abdullah bin Salam, dan sekelompok yang lain. Terhadap orang-orang tertentu yang memang telah dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga, kita harus bersaksi bahwa mereka termasuk ahli surga. Berbeda dengan yang tidak disebutkan. Tidak boleh seseorang bersaksi bahwa mereka sebagai ahli neraka selama termasuk ahli kiblat dan tidak mengajarkan amalan kekafiran. Nah, ini syaratnya. Kalau syarat ini terpenuhi maka tidak boleh dikafirkan. Jadi maksudnya adalah apabila seorang muslim itu dia mengerjakan sebuah kekufuran, maka tidak boleh langsung divonis kafir, tetapi dinasehati dahulu. Iya. Tetapi kalau dia meyakini bahwasanya kekufuran ini bukanlah kekufuran menurutnya, kemudian mengajak manusia itu untuk melakukan kekufuran apa yang dia lakukan itu, maka disinilah baru dibolehkan untuk memvonis kafir. Tetapi biasanya para ulama menjelaskan untuk apa? Menjelaskan, menasihati dan lain sebagainya. Iqamatul hujjah. Tidak boleh langsung memvonis secara langsung, tidak boleh. Tetapi iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Tidak dibenarkan juga bila seorang bersaksi untuk baik
orang baik tertentu akan masuk surga atau orang tertentu yang berbuat dosa akan masuk neraka dengan menentukan individu masing-masing. Jadi menghukuminya adalah secara umum. Kemudian perkataan beliau, khalaqal khalqa ala ma arada fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kama jaa fil hadits. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Sesuai kehendaknya Allah menciptakan Nabi Adam itu tinggi, menciptakan Nabi SAW pendek, menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan muda dan tua dan lain sebagainya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap makhluk akan dimudahkan sesuai dengan dasar penciptaannya. Makanya di sini kadang juga selaras dengan yang disebut dengan bakatnya dia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yakni anna Allah Subhanahu wa ta'ala 'allama al-asya'a fil azali thumma katabaha fil lawhil mahfuz thumma arada wuqu'uha fa'awjadaha wa khalaqaha 'ala ma arada. Maksudnya adalah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara azali dahulu, kemudian menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Allah menghendakinya terjadi dan terwujud serta penciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian maksud daripada arada yaitu kehendak, maksudnya adalah kehendak kauniyah dan takdir. Karena tingkatan takdir itu ada 4 yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui secara azali, al-ilmu al-azali. Yang kedua adalah al-kitabah. Kemudian yang ketiga adalah al-iradah, yaitu kehendak serta keinginan. Kemudian yang keempat adalah al-iradah wal masyiah thumma al-khalq. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan qadar. Tingkatan pertama adalah al-ilmu. Kemudian perkataan beliau, wa a'rifu haqqas salaf alladzina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perihal tentang mengetahui hak generasi salaf. Beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada Syekh Malik Husain Sya'ban, hafizahullah ta'ala, di dalam sebuah majelis. Bahwasanya saya bertanya, wahai Syekh, dulu di kalangan salaf itu ada yang akidahnya sahih, manhajnya tidak. Seperti Abdullah bin Sahal At-Tustari. Beliau itu mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy, tetapi manhajnya tasawuf. Madza ra'yukum? Nah, ternyata ungkapan pertanyaan saya ini salah, kata beliau. Apa kata beliau? Saya pikir salaf itu adalah pada zamannya sahabat dan tabi'in. Nah, maka dalam pertanyaan itu haruslah ada yang namanya istilah yang dipakai pada zaman masing-masing. Makanya dikatakan salaf itu adalah pada zamannya sahabat dan tabi'in. Nah, setelah tabi'ut tabi'in atau pada zamannya 4 madhab itu disebut dengan ulama mutaqaddimin, bukan salaf, karena salaf sudah tidak ada. Maka sering kita mendapatkan ikhwan-ikhwan kita, ya, itu adalah ustadz salaf. Sahih enggak? Salaf sudah enggak ada. Ya. Tapi dia adalah ustadz salafi. Ada juga, ya ini sering saya dengar seperti itu. Saya itu salaf. Loh, padahal salaf sudah enggak ada. Yang sahih adalah mutaqaddimin atau maknanya terdahulu. Seperti itu. Makanya di sini mengetahui hak generasi salaf. Yang dimaksud adalah generasi salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan
tabi'in. Beliau mengatakan, saya mengakui hak para salaf yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai sahabat-sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau menjelaskan tentang akidah beliau terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya adalah yakni a'rifu haqqahum wa annahum afdalul qurun was-salafu al-muradu bihim as-sahabatu alladhina ikhtarahumullah azza wa jalla li sahbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud dari perkataan beliau adalah bahwa beliau mengetahui hak mereka dan mereka adalah sosok generasi terbaik. Dalilnya sangat banyak. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dari Al-Qur'an as-sabiqunal awwalun, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nah, inilah yang disebut dengan al-qurunu tsalatsah al-mufaddalah, 3 generasi utama. Makanya kalau disebut salaf, dan salaf itu maksudnya adalah as-sahabah alladzina ikhtarahumullahu li sahbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan sahabat adalah salaf adalah para sahabat yang telah Allah pilih untuk menemani nabinya. Makanya salah kalau dikatakan dia adalah ustadz salaf, itu salah. Karena salaf sudah tidak ada, tetapi manhajnya masih ada. Akidah, manhaj dan fikihnya ada. Wa haqqus sahabah, dan di antara hak sahabat an yu'taraf bi fadlihim wa annahum afdalun nasi ba'dal anbiya wa annahum la yalhiquhum ahadun mimman ba'dahum bi fadilatis sahbati wal jihadi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tablighid da'wah wa tablighid din wa syari'ah faqad khassahumullah bidzalika la kana wa lam yakun mithlahum. Nah, di antara haknya sahabat mengakui keilmuan mereka dan mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Makanya manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, para ulama berbeda pendapat manakah yang lebih didahulukan, apakah sahabat yang mulia Amirul Mukminin Utsman bin Affan atau Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebagiannya mendahulukan Utsman, dan ini yang ijma. Sebagiannya mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka yang sahih adalah mendahulukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengakui keilmuan mereka adalah ahli ilmu. Ya. Makanya di dalam sebuah ilmu, disiplin ilmu hadis itu dikatakan bahwasanya jami'us sahabah udul, semua sahabat itu adil, sehingga tidak perlu dilihat biografi sahabat tersebut. Makanya para ulama ketika mereka akan memvonis sebuah hadis itu, mereka melihat perawinya dulu. Perawi pertama setelah Nabi SAW adalah sahabat. Yang kita kenal dengan banyaknya para sahabat itu yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Umar ibnul Khattab, Utsman, Ali dan lain sebagainya itu. Nah, para sahabat yang seperti ini yang meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu hanya satu hadis saja, maka para ulama melewatinya, tidak melihat biografi karena tidak perlu. Karena secara umum Nabi SAW memuji para sahabat. Nah, kemudian barulah tabi'in. Tabi'in itulah baru dilihat biografinya, diperiksa. Apakah dia thiqah, terpercaya, apakah dia itu kadzdzab,
suka berdusta dan sebagainya, barulah dari situ mereka itu memvonis dari sebuah hadis. Semua ilmu yang sampai kepada kita itu jalur utamanya adalah para sahabat. Makanya pemahaman dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pemahaman yang paling terjaga sampai yaumul qiyamah adalah pemahamannya para sahabat. Kenapa demikian? Karena mereka langsung belajar kepada Nabi SAW. Mereka adalah murid langsung dari Nabi SAW, dan merekalah yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah SAW. Mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Siapakah yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu adalah umat yang terbaik? Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada lagi pujian yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada pujian dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kemuliaan mereka sebagai sahabat dan amalan jihad mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah agama serta syarat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan mereka dengan hal tersebut. Tidak akan pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sosok manusia seperti mereka. Tidak akan pernah. Ya. Perkataan beliau, wa uhaddithu bifadailihim, dan saya menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka. Keutamaan mereka secara umum adalah mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memahami dengan sebaik-baik pemahaman Al-Quran dan Sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah uhadithun nasa bifadailihim, falahum fadailun minha annahum sabaqu ilal Islam, wa annahum jahadu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa annahum nasharu dinallah. Nah, maksud daripada perkataan beliau adalah bahwasanya beliau yang menyampaikan bahwa kepada manusia mengenai keutamaan para sahabat, dan mereka memiliki banyak keutamaan. Makanya kalau kita ingin mengetahui banyak tentang keutamaan para sahabat, bacalah hadis, membaca tentang kitab-kitab manhaj, manhaj seperti Mawa'id as-Sahabah, yaitu nasihat-nasihat para sahabat yang ditulis oleh Syekh Saleh Ahmad Syami. Nah, itu di situ kumpulan perkataan para sahabat dan bagaimana mereka. Keutamaannya banyak sekali. Di antaranya salah satunya adalah mereka terlebih dahulu masuk Islam. Nah, waktu itu adalah waktu berat-beratnya untuk mendapatkan atau untuk menerima Islam. Makanya kita tidak boleh memikirkan dan berandai-andai kalau seandainya kita itu hidup yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Belum tentu ketika kita berandai-andai seperti itu kita akan beriman kepada Rasulullah. Belum tentu. Makanya ketika kita hidup di zaman sekarang, kemudian mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita hidayah yang begitu besar. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam ayat ini dengan dengan lafaz sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kita dari tentang keimanan. Betapa beratnya pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas yang disampaikan adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berandai-andai pada waktu itu kita ada, belum tentu kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah sekarang alhamdulillah, walaupun pada dasarnya kita itu mendapatkan iman adalah dari warisan orang tua kita, maka setelah ngaji maka kita harus memperbarui lagi iman tersebut. Membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengetahui tentang tafsirnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Begitu juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyebarkan agama Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa umsiku amma syajara bainahum saghiruhum wa kabiruhum. Beliau mengatakan, dan menahan diri tidak mengutarakan apapun terkait konflik yang terjadi di antara mereka, entah itu kalangan biasa atau para tokoh-tokohnya. Terutama tentang fitnah yang melanda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan perang Jamal atau Siffin, yang seperti itu. Makanya para ulama hanya sekedar menceritakan saja dan tidak membahas tentang apa sampai mendetail, sampai mendalam, kemudian mencari-cari kesalahan mereka, tidak. Ya. Sekedar menceritakan saja. Makanya kalau antum membaca tentang perang itu, perang Siffin itu, antum tidak akan mendapatkan kecuali orang-orang yang benci terhadap para sahabat itu, kecuali apa? Sekedar menceritakannya saja, tidak lebih. Ya. Maksud daripada perkataan beliau adalah amsiku 'anil khilafatil lati hasalat bainahum li'annaha sadarat 'an ijtihad. Nah, inilah yang menjadi kaidah utama ketika kita bermuamalah atau kita bersikap terhadap fitnah yang menimpa para sahabat waktu itu, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Atau yang selain daripada mereka, yaitu adalah karena ijtihad. Nah, kaidahnya adalah kalau ijtihad itu betul, maka falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila mereka itu berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan pahala. Salahnya saja mendapatkan pahala, apalagi benarnya. Dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat besar itu, mereka adalah mujtahid mutlak. Makanya banyak sekali kita dapat di fikihnya Ibnu Abbas, ya, fikihnya Umar ibn al-Khattab, fikihnya Abu Hurairah dan lain sebagainya, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka semuanya berijtihad. Maksudnya bahwa beliau mengatakan, tahanlah dirimu agar tidak membahas konflik yang pernah terjadi di antara mereka, sebab itu bersumber dari ijtihad mereka. Persatuan yang mereka alami, peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan beberapa peperangan yang pecah seperti perang Siffin, perang Jamal, semua itu timbul berdasarkan ijtihad. Bagi yang benar mendapatkan dua pahala dan yang keliru mendapatkan satu pahala. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu paling menahan diri terhadap fitnah dari pada zamannya sahabat radhiyallahu anhum. Adapun berita-berita terkait konflik antara sahabat, ternyata ada yang merupakan cerita bohong yang tidak memiliki bukti atau dan ada pula yang benar. Status individu para sahabat adalah antara seseorang mujtahid yang benar sehingga dia mendapatkan pahala, dan mujtahid yang keliru maka ia mendapatkan satu pahala dan terlewatlah satu pahala yang lain, berdasarkan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan. Inilah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan ditegaskan pula oleh ulama lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa uqaddimu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali. Nah, ini mengenai urutan para sahabat yang paling afdal, kemudian afdal, kemudian yang afdal.
Maka beliau mengatakan, saya mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Maksudnya adalah al-khulafa ar-rasyiduna yuqaddimuhum ala ghairihim fil fadilah. Makanya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tidak sama dengan keutamaannya Umar ibn al-Khattab. Keutamaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak sama dengan Uthman bin Affan. Begitu juga dengan keutamaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masing-masing mempunyai keutamaan. Manakah yang lebih afdal? Kata Imam Syafi'i, lebih afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dua orang ini ketika hidup dan matinya selalu bersama. Kalau antum perhatikan hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar, pasti di situ akan ada Rasulullah dan Umar. Hadis-hadis yang tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum, pasti di situ ada siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Bahkan kuburannya pun juga jadi satu. Kalau antum lihat di ketika ziarah di Masjid Nabawi itu, maka di kamar Rasulullah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha itu ada 3 kuburan. Rasulullah, kemudian bapaknya Aisyah yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah. Nah, inilah yang oleh para ulama disebutkan cinta sejati seperti ini, hidup dan mati. Iya. Tetapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kebaikan, dalam berjuang untuk di dalam Islam, mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tentang Al-Qur'an. Wa aqidu qalbi wa lisani ala anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluq. Pernyataan beliau, hati dan lisanku meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan, bukan makhluk. Makanya para ulama ahli tafsir sepakat bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan, yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mu'jizat al-muta'abbidu bitilawatihi. Barang siapa yang membacanya maka dihitung sebagai ibadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ya, 1 huruf itu adalah 10 kebaikan. Dan beliau tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masya Allah, 30 kebaikan ya. Makanya beliau mengatakan di dalam hati dan lisan. Kenapa dikatakan hati dan lisan? Kadang orang itu hanya mengatakan secara lisan tetapi mengingkari di dalam hati. Oleh karenanya beliau rahimahullahu ta'ala mengikrarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya hati dan lisan beliau mengatakan, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk ya. Maksudnya apa? Anna aqidata ahli sunnati wal jama'ati hiya anna kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin lafzuhu wa ma'nahu. Maksudnya adalah sesungguhnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa firman Allah itu diturunkan olehnya lafaz, maknanya bukan makhluk. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara itu dengan huruf dan suara serta makna. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan juga kepada kita seperti itu. Kenapa? Karena inilah pokok prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, berbeda dengan sebagian para ahli bid'ah. Contohnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya bi anna kalam Allahi makhluqun lafdhuhu wa ma'nahu. Mu'tazilah mengatakan firman Allah itu lafaz dan maknanya merupakan ciptaan Allah. Ini perkataan mereka. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi dan menyelisihi Al-Quran. Ya. Makanya ketika kita mempelajari yang semacam ini, selalu di dalam benak saya itu muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan sebuah ilmu yang sangat dalam sekali. Ya, sangat dalam sekali, dan hati yang bersih, kemudian akal yang sehat. Apa itu? Siapakah yang lebih tahu tentang Allah? Jawabnya Allah sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang dirinya di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dirinya di dalam Al-Quran, apa sikap kita? Apakah menentang? Apakah kita sama'an wa ta'atan? Maka yang kedua itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan tentang dirinya. Dan Allah tidak menjelaskan tentang yang lain. Ini Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapatnya kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah dari sisi makna itu sendiri, sementara lafaz-lafaznya serta huruf-hurufnya diciptakan olehnya, dan ini pendapat yang batil. Maka kita selalu berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan wal kalamu fil lafzi wal waqfu bid'ah. Pernyataan mengenai lafaz dan sikap tanpa komentar merupakan bid'ah. Nah, maksudnya apa? Annal kalama fil lafzi bid'atun kama ahdatsahu an-nasu biqaulihim lafzi bil Qur'ani makhluq. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat mendalam sekali dan harus dijelaskan secara terperinci sebenarnya. Karena khawatirnya akan masuk ke dalam akidahnya orang-orang yang menyimpang. Ya. Makanya di sini Syekh Abdul Aziz Rajihi itu sangat menjelaskannya terlalu singkat sebenarnya. Makanya saya menasihatkan antum, diri saya dan antum, untuk membaca lebih detail lagi di kitab-kitab akidah tentang lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Maksudnya bahwasanya pernyataan tentang lafaz merupakan bid'ah. Kemudian beliau menjelaskan pernyataan yang dibuat-buat oleh seseorang, lafazku saat membaca Al-Quran adalah makhluk. Nah, permasalahan awal dari para akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah itu bertumpu pada apa? Al-Quran. Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah secara lafaz dan makna. Nah, kalau Mu'tazilah tidak mengatakan bahwasanya firman Allah itu lafaz dan maknanya merupakan makhluk. Kemudian Asy'ariyah mengatakan bahwasanya firman Allah dari sisi makna itu sendiri, sementara lafaz-lafaz serta huruf-hurufnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya sama, mereka mengatakan Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Nah, ketika seorang membaca Al-Quran, dia mengambil mushaf, kemudian membaca Al-Quran, misalkan surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran. Nah, ketika dia membaca itu, dia mengatakan, ketika saya membaca Al-Quran ini, lafaz yang keluar dari mulutku ini adalah makhluk, katanya begitu. Nah, ini bid'ah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah. Maksudnya adalah bacaanku ini adalah bacaan manusia, adapun firman Allah bukanlah makhluk. Nah, ini sebuah bid'ah. Iya. Sebab generasi salaf tidak pernah mengatakan hal itu. Kita kembali lagi, siapakah salaf? Para sahabat.
Dan sahabat tidak ada yang mengatakan demikian. Kita cek aja perkataan beliau, ya, mereka semuanya. Maka tidak boleh kita membahas lafaz, entah itu menafikan atau menetapkan statusnya. Janganlah ada, oh udah, ada nih, ya Allah, nggak ada suaranya Pak. Taib kita break dulu ya. Setelah adzan kita teruskan sedikit ya, 1 menit 2 menit. Fadhal Pak. Kita lanjutkan sedikit 1 menit saja. Maka tidak boleh kita membahas lafaz, entah itu menafikan atau menetapkan statusnya. Fala yanbaghi alla natakallam bil lafzi la nafyan wala itsbatan fala tatakallamu bima lam tatakallam bihi salaf. Maka janganlah Anda berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh generasi salaf. Kemudian perkataan beliau wal faqhu bid'ah ay anna ba'd an-nasi yatawaqqafu fa yaqul la aqulu al-Qur'ana makhluqun wa la ghairu makhluqin fa hadha bid'ah, atau mengatakan ya, saya tidak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Ini juga perkataan bid'ah. Ya, artinya apa? Kita mengikuti perkataan para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? 3 menit lagi.
Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.